Kewarganegaraan bersama saya, Mariska Anandasari. Nomor NIM 0605 1282 025031. Video pembelajaran ini akan melanjutkan materi dari subbab sebelumnya, yaitu proses penyusunan peraturan perundang-undangan dari materi bab 3, memaknai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, pertama, peserta didik dapat memahami hierarki peraturan perundang-undangan. Kedua, peserta didik dapat menguraikan proses penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam menjalankan suatu pemerintahan negara, kita sudah tidak asing lagi dengan istilah trias politika yang dikemukakan oleh Montesquieu dan John Locke, di mana mereka membagi kekuasaan negara ke dalam 3 lembaga, yaitu legislatif untuk membuat peraturan, eksekutif untuk menjalankan peraturan, dan yudikatif untuk mengawasi dan mengadili peraturan. Sehingga di Indonesia, lembaga legislatif berperan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, dan DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk pembuatan peraturan perundang-undangan di daerah, provinsi maupun kabupaten dan kota. Sesuai pasal 20 ayat 1, lembaga negara yang memiliki wewenang dalam membuat undang-undang adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Rancangan undang-undang atau RUU dapat diusulkan oleh DPR dan Presiden. Selain itu, lembaga tinggi negara yaitu DPD juga berhak mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah kepada DPR yang kemudian dibahas bersama dengan Presiden sesuai dengan pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana setiap RUU yang diajukan dibahas oleh DPR bersama dengan Presiden untuk mendapat persetujuan. Perlu diingat bahwasanya Presiden termasuk ke dalam lembaga eksekutif yang bertugas dalam melaksanakan undang-undang. Namun, dalam hal ini, Presiden berhak mengajukan RUU, membahas RUU bersama dengan DPR untuk diperoleh persetujuan hingga bisa disahkan menjadi undang-undang. Maka dari itu, sistem pemerintahan Indonesia tidak hanya tentang pemisahan kekuasaan, tetapi juga dengan sistem check and balance, di mana setiap komponen atau lembaga pemerintah saling berkaitan, mengawasi dalam menjalankan pemerintahan. Anggota DPD merupakan perwakilan dari setiap provinsi. DPD berwenang untuk mengajukan RUU tentang otonomi daerah kepada DPR. Perlu diingat, DPD hanya bisa mengajukan RUU kepada DPR, sehingga jikalau RUU tersebut tidak diterima oleh DPR, maka usulan dari DPD tersebut tidak akan dibahas bersama dengan Presiden. Proses rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPD kepada DPR. DPD mengajukan usul rancangan undang-undang kepada DPR secara tertulis. DPR membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPD melalui alat kelengkapan DPR. DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Presiden menugasi materi terkait untuk membatasi rancangan undang-undang bersama DPR. Apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Kemudian, proses rancangan perundang-undangan yang diusulkan oleh DPR. DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Presiden menugasi materi terkait undang-undang membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Baiklah semuanya, itu dia materi kita pada hari ini. Sampai jumpa di next video dengan pembahasan materi yang baru. Saya Mariska Anandasari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.